mati kan kalau gak mau ngomong. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok GG Squad akan mempresentasikan proposal tugas besar kami dengan judul Sistem Monitoring Mendeteksi Ancaman Berbasis IoT menggunakan Bailink Studi Case Wisma Pramuka. Adapun anggota kelompok dari GG Squad yaitu yang pertama Franciscus Felix Barus dengan NIM 20102130, yang kedua saya sendiri Betania Putri Broginting dengan NIM 20102229, dan yang terakhir itu ada Rini Adelina Syagian dengan NIM 20102233. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Rini Adelina Syagian. Kepada Rini, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang yang menelatar belakangi penelitian kami. Ya, yang dimana sistem pendeteksi suhu, kelembapan, gas, dan api pada kamar merupakan sebuah teknologi yang berperan penting dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan dalam suatu ruangan. Nah, latar belakang dari penelitian mengenai sistem ini tentunya sangatlah relevan, mengingat tantangan yang terkait dengan pengendalian dan pemantauan kondisi suhu dalam suatu ruangan yang dapat berdampak pada kesehatan, keamanan, dan efisiensi energi. Permasalahan utama yang mendasari penelitian ini adalah kebutuhan akan suatu sistem yang dapat mendeteksi dan memberikan peringatan berdasarkan dengan perubahan suhu dan kelembapan di dalam ruangan. Perubahan suhu dan kelembapan yang signifikan tentunya dapat mempengaruhi kenyamanan penghuni ruangan, serta dapat menjadi faktor resiko terhadap kesehatan pengguna. Nah, kelembapan yang tidak terkendali tentunya dapat menyebabkan pertumbuhan jamur atau bakteri yang berpotensi menimbulkan masalah pada pernapasan dan alergi. Sebaliknya, jika suhu yang tidak terkontrol juga dapat mengganggu kenyamanan pada tubuh, sehingga dapat mempengaruhi produktivitas dan konsentrasi. Nah, permasalahan yang kedua, yaitu deteksi gas dan api dalam suatu ruangan merupakan juga bagian penting dari keselamatan. Kamar yang tidak memiliki sistem deteksi gas yang efektif akan dapat beresiko terhadap kebocoran suatu gas yang berbahaya, seperti gas CO2 atau karbon monoksida, atau gas lainnya yang dapat menyebabkan keracunan atau ledakan. Begitu juga dengan alat untuk deteksi api, keberadaannya juga sangat penting untuk pengingat akan adanya potensi kebakaran. Nah, sehingga tindakan pencegahan dan respon cepat dapat dilakukan untuk meminimalkan kerugian. Nah, dengan adanya IoT ini atau Internet of Things dan konsep rumah pintar atau smart home, integrasi sistem deteksi ini menjadi semakin penting untuk memungkinkan pengawasan jarak jauh dan respon yang cepat melalui perangkat pintar. Perkembangan ini juga tidak hanya memerlukan sistem yang efektif dalam mendeteksi, tetapi juga membutuhkan sistem yang dapat memberikan informasi yang akurat dan real-time kepada pengguna. Selanjutnya, ada perumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang yang tadi saya sudah jelaskan, tentunya ada pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini. Yang pertama itu, bagaimana sih cara merancang dan mengimplementasikan sistem pendeteksi suhu, kelembapan, gas, dan api berbasis mikrokontroler dan sensor-sensor yang sesuai? Yang kedua, bagaimana cara menghubungkan sistem tersebut dengan internet sehingga nantinya dapat memonitor dan mengirim data sensor secara online. Yang ketiga, bagaimana cara menerapkan metode fuzzy logic untuk mengatur tindakan yang harus dilakukan oleh sistem berdasarkan nilai-nilai yang didapat dari sensor-sensor. Dan yang keempat atau yang terakhir, bagaimana cara menguji dan mengevaluasi kinerja dan akurasi sistem dalam mendeteksi dan merespon kondisi lingkungannya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Rini atas penjelasannya. Selanjutnya untuk batasan masalah dan tujuan penelitian akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Franciscus. Kepada Franciscus, waktu dan tempat saya persilakan.
Oke, baik, terima kasih. Oke, kita lanjut ke batasan masalah. Nah, di penelitian ini kami ada batasan masalah yang berdasarkan oleh rumusan masalah dan tujuan penelitian yang udah kami buat. Maka dari hal tersebut ada dua batasan masalah yang kami dapatkan. Yang pertama itu penelitian akan membatasi penggunaan sensor, itu di sensor suhu dan kelembapan, kemudian ada sensor gas dan serta sensor api di dalam monitoring tanpa mempertimbangkan sensor lainnya. Kemudian yang kedua itu penelitian ini hanya fokus pada kamar kos Wisma Pramuka. Oke, kita lanjut ke tujuan dari penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan oleh teman kami, maka ada 3 tujuan dari penelitian ini. Pertama itu membuat prototipe sistem monitoring kamar kos Wisma Pramuka. Kemudian membuat tempat khusus untuk sistem monitoring yang berbasis IoT yang dapat memantau keadaan di dalam kamar tersebut. Kemudian yang ketiga, mengetahui hasil dari pengujian alat yang sudah dibuat, yang alat tersebut terhubung dengan aplikasi Blink. Oke, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang terakhir, yaitu manfaat penelitian. Berdasarkan yang telah dilakukan, ada manfaat penelitian itu ada dua. Yang pertama itu bagi pemilik kos Wisma Pramuka, dan yang kedua itu bagi penulis. Oke, untuk yang pertama bagi pemilik Wisma Pramuka, yaitu dengan adanya alat sistem monitoring suhu dan kelembaban, gas dan api dengan menggunakan aplikasi Bylink yang telah dirancang untuk memonitoring kondisi kos Wisma Pramuka kapan saja dan di mana saja, sehingga pemilik juga dapat mengetahui tingkatan suhu, mengetahui kadar gas pada kamar, dan juga dengan adanya alat tersebut, pemilik juga dapat memantau kondisi fisik pada kos Wisma Pramuka. Selanjutnya bagi penulis, dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman langsung dalam membuat alat monitoring berbasis IoT yang terhubung langsung dengan aplikasi Bylink. Sekian penjelasan presentasi dari kelompok GG Squad, kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat malam dan terima kasih.